Bismillahirrahmanirrahim. Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa mal'a alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syahri sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Al-Mukarram Buya Haji Hasrizal Al-Hasani selaku pembina Akademi Al-Quran Al-Hasani, yang kami hormati Ustadz Haji Raflis Rasyad Caniago selaku Ketua Penyelenggara MTQ Al-Hasani, yang kami muliakan seluruh Dewan Juri serta seluruh peserta MTQ Al-Hasani yang berbahagia. Yang kami hormati seluruh guru pembimbing gramatikal Al-Quran dengan metode Al-Hasani, dan Bapak Ibu yang hadir melalui Zoom pada hari ini, yang mohon maaf tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami kepada Bapak Ibu semuanya. Marilah kita panjatkan puji syukur senantiasa kita curahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang luar biasa ini, yang penuh berkah pada hari Rabu tanggal 23 April tahun 2025, bertepatan dengan tanggal 24 Syawal tahun 1446 Hijriah, kita semua dapat bertatap muka melalui Zoom Al-Hasani untuk mengikuti rangkaian acara Musabaqah Tahsinul Quran Al-Hasani yang pertama. Sholawat teriring salam senantiasa kita sampaikan kepada haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di nanti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izinkan saya sebagai pemandu acara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara dengan rangkaian sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan-sambutan dari Ustadz Haji Raflis Rasyad Caniago dan Buya Haji Hasrizal Al-Hasani. Yang ketiga, penjelasan teknis unsur-unsur yang dinilai yang akan disampaikan oleh Ustadz Iwan Muhajirin. Keempat, acara inti yaitu pelaksanaan MTQ, dan terakhir penutup dilanjutkan dengan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk mengawali acara ini agar mendapat rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka dengan bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk acara selanjutnya, mari kita dengarkan laporan penyelenggaraan Musabaqah Tahsinul Quran Al-Hasani yang pertama, yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Raflis Rasyad Caniago selaku Ketua Penyelenggara MTQ Al-Hasani. Kepada Ustadz Raflis, dipersilahkan. Terima kasih Bu Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umur dunia waddin.
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat karunia-Nya dan atas berkenannya beliau memberikan kesempatan kepada kita untuk menyelenggarakan acara seperti pagi hari ini adalah musabaqah tilawatul Quran bagi anggota Al-Hasani. Kemudian juga tidak lupa kita bersalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas kedatangan beliau lah sehingga kita semua tercerahkan, semua kita keluar daripada zaman jahiliyah, zaman kebodohan, zaman yang tidak beradab, dan sekarang kita sudah rasakan bagaimana zaman peradaban dan kemajuan. Di antaranya adalah pelaksanaan kegiatan pada pagi hari ini. Bapak sekalian, sebelum kita lanjut, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Pertama, rasa hormat saya kepada Buya Rizal Al-Hasani yang telah memprakarsai berdirinya Al-Hasani, kemudian mengembangkannya, kemudian dan berlanjut sampai sekarang kita rasakan bagaimana besarnya jasa beliau mengajak kita pada jalan kebaikan. Tujuan beliau adalah agar kita bersama-sama masuk ke surga. Beliau tidak mau surga sendiri. Beliau masuk surga maunya bersama-sama dengan yang lain dan mengajak kita sebanyak-banyaknya. Luar biasa, alhamdulillah mulia sekali rencana beliau ini. Untuk itu, terima kasih banyak Buya, kami telah bergabung di sini. Kemudian juga rasa hormat saya kepada Ustadz Ustazah yang ada di Al-Hasani ini, yang telah secara ikhlas memberikan waktunya, perhatiannya, ilmunya, sehingga kita dapat bersama-sama mengharungi, menjalani, kemudian dengan untuk mencapai tujuan yang disampaikan oleh Ustaz Rizal. Dan sekarang kita rasakan, kalau tanpa tujuan mendekatkan diri kepada Allah, tanpa keikhlasan, saya yakin kita tidak akan lama di sini. Tapi kalau kita melihat perkembangan, rasanya mungkin kita tidak akan pernah keluar dari tempat ini. Seperti moto Buya Rizal katakan, ada pertemuan, tidak ada perpisahan, luar biasa. Kemudian juga kepada ibu sekalian, mungkin yang membantu acara ini, terutama kepada koordinator Bu Heni dan kawan-kawan, luar biasa. Kami sebagai Ustadz, cuman kami punya ide bermufakat, tapi semuanya dilaksanakan oleh koordinator, luar biasa. Mereka ini kerja kerasnya sehingga hari ini bisa terwujud rencana kita yang sudah lama kita rencanakan. Makasih banyak Bu Heni dan teman-teman sekalian yang telah membantu. Tentu ini tidak sederhana yang kita lihat. Bagaimana persiapannya? Ada hal yang perlu kita siapkan. Dana misalnya, dan segala macam. Itu telah kita bicarakan dan Allah berikan kemampuan kepada kita. Allah berikan kemudahan kepada kita sehingga kita hari ini dapat berkumpul untuk melaksanakan tersebut. Juga tidak lupa saya terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, peserta yang hadir pada hari ini. Ini merupakan adalah support untuk kita semua agar kita mencapai tujuan yang akan dia. Recording in progress. Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan beberapa hal. Pertama adalah latar belakang kenapa pelaksanaan Recording ini stopped. Yang kedua nanti mungkin tentu prosesnya dan pelaksanaannya. Pertama adalah para ustadzah di Asin, kita berpikir bagaimana caranya kita mempertahankan keikhlasan kita. Recording in progress.
kita sadar manusia pasti punya Recording stopped. kebosanan, punya ketidakpuasan. Kita takut pada titik tertentu keikhlasan kita hilang, maka kita luntur, iman kita berkurang sehingga mungkin ada kesempatan untuk kita keluar dari situ. Itu yang kami pikirkan bagi para pengajar. Maka usulan dari Ustadz Iwan, Ibu Waude, ya awal-awal seperti itu, kemudian belakangan masuk Bu ini luar biasa. Kita berempat, bagaimana caranya untuk mempertahankan keikhlasan. Maka muncullah banyak ide. Di antara ide Recording in progress. ini. Nah, kita tidak bisa cuman hanya mengajarkan Recording stopped. yang biasa, ya kan kita sudah sampaikan yang ilmu kita punya seperti Ustadz Iwan katakan. Coba kita lihat bagaimana banyak variasi disampaikan, ya kan? Seperti Bu Ode juga bagaimana fokusnya terhadap mafrad dan sifat huruf. Itu juga dengan Bu Eni yang memang punya kelebihan. Allah berikan kepada beliau kemampuan suaranya luar biasa. Nah, ini kita sudah bagi masing-masing. Nah, itu dengan demikian kita berpikir sudah 1 tahun lamanya kita berpikir. Tahun yang lalu sudah muncul ide ini. Tapi bagaimana mewujudkannya? Dari itulah kita coba berdiskusi, kita rapatkan, kita hitung semuanya, hingga hari ini kita bisa laksanakan. Mudah-mudahan kita memohon kepada Allah, acara kita hari ini diberikan Allah kelancaran, diberikan kita semangat oleh Allah, sehingga kita terpaut betul dengan Al-Quran ini. Itu sedikit barangkali latar belakangnya. Kemudian prosesnya ini juga tidak sebentar. Jadi jauh sebelumnya mungkin mulai November atau Desember kita sudah bicarakan kapan kita mau wujudkan rencana ini. Tadinya ada awalnya bulan puasa. Nah, kita sudah sampaikan kepada anggota. Tapi sebagian dari anggota mengatakan mungkin kurang pas kalau kita laksanakan pada bulan Ramadan karena banyak sekali kegiatan ibu-ibu pada saat itu. Khawatir tidak maksimal, khawatir tidak banyak yang ikut. Akhirnya kita atas kesepakatan bersama kita terima usulan itu, maka kita mundurkanlah pada bulan Syawal akhir ini. Ya mudah-mudahan semua ibu berkenan tentu ya dengan pelaksanaan ini. Baik, kemudian juga pelaksanaan ini. Pelaksanaan ini kita laksanakan atas semua proses kita lalui. Kemudian apa persiapan yang harus kita lakukan? Bagaimana kita menyiapkan tempat. Nah, dan insya Allah, alhamdulillah, Buya Rizal dengan sangat antusias memberikan ruangan utama yang seharusnya ini untuk beliau yang selama ini terus melakukan kegiatan gramatikal, tapi untuk kita bersama, untuk semangat kita bersama, untuk mempertahankan istiqomah kita, kemudian keikhlasan kita. Buya Rizal akan lebih baik kita pakai main room ini. Mungkin dengan kita di main room ini, barangkali mungkin banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin kita bisa mendokumentasikan nanti misalnya, atau mungkin juga bisa diupload bagian-bagian tertentu, tentu tidak semua karena panjang sekali acara kita. Untuk itu sekali lagi saya sampaikan kepada Ustadz Rizal, terima kasih banyak supportnya. Semoga Allah melihat, menghargai, kemudian memberikan pahala yang besar kepada kita, karena semata-mata ini karena Allah, bukan karena yang lain. Itu barangkali Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan. Kemudian dalam pelaksanaan ini, seperti tadi Ustadz Rizal katakan, karena kita menggunakan teknologi canggih. Nah, dalam teknologi canggih ini banyak hal yang kekurangan mungkin akan timbul nantinya. Nah, seperti Ustadz Rizal katakan tadi, kalau nanti terjadi sesuatu misalnya, mungkin lampu mati dan segala macamnya, nah, tentu kita harus bisa memahami ini. Insya Allah sekali lagi Allah berikan kemudahan kepada kita, Allah berikan kelancaran kepada kita, sehingga acara ini sampai akhirnya kita bisa selesaikan dengan baik. Seperti tadi misalnya kalau terjadi seseorang lagi baca kemudian ada masalah, nanti mungkin kita sepakati untuk menghemat waktu, urutan berikutnya akan kita munculkan. Bagaimana dengan yang tertunda ini nanti akan kita panggil
setelah 2 atau terakhir nanti itu saya serahkan kepada MC. Ya, yang penting mereka hari ini harus membaca. Apakah 1 atau 2 berikutnya dipanggil lagi atau terakhir, semuanya saya serahkan kepada MC yang membawa acara. Kemudian sebelum nanti Pak Iwan menyampaikan tata cara dan teknis penilaian segala macam, perlu saya sampaikan juga bahwa hari ini kita akan selesaikan untuk kelompok A. Nah, kita berharap bagi kelompok B juga harus yang awal-awal harus siap. Saya khawatir nanti atau mungkin bisa kita lebih awal selesainya. Mungkin katakan nanti jam 2, jam 1 sudah selesai ya. Jam 2 lah misalnya. Kita bisa panggil nanti yang ikut besok, kita ikutkan di sini sekalian agar nanti mempercepat, mempermudah. Saya berharap 2 hari kita selesai, besok sore atau siang kita sudah bisa sampaikan hasil evaluasi kita, siapa yang menduduki peringkat atas, dan seterusnya. Ya Ibu sekalian, harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan Ibu bisa memakluminya. Kemudian saya sebagai yang ditunjuk ini sebagai ketua panitia, kami sadar, kami yakin bahwa kami adalah manusia biasa. Kami bersama dengan Ustadz Ustazah Tahsin, begitu juga dengan koordinator, pasti ada yang kurang, pasti ada yang kurang pas. Apakah komunikasi, apakah caranya, mungkin itu saya paham betul, itu akan terjadi. Untuk semua itu kami atas nama seluruh pelaksana memohon maaf yang sebesar-besarnya dan memohon kelapangan hati dan keikhlasan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, sekali lagi saya katakan, kalau kita ikhlas, insya Allah semuanya akan aman. Ya kan, di sini kita tidak hanya belajar Al-Quran, tapi juga belajar memperbaiki hati kita untuk lebih dekat kepada Allah. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian nanti mungkin untuk ada kekurangan nanti kita sampaikan nanti oleh Ibu Heni misalnya sebagai yang membaca acara hari ini, bahwa hari ini kita laksanakan untuk kelas A lebih kurang 20 sekian ya Bu Heni. 23 peserta Bu Ustadz. Besoknya mungkin ini kelompok A 23 peserta. Untuk besok Bu Heni berapa Bu Heni? Untuk besok 34 peserta. 34 peserta. Ya, sekali lagi saya sampaikan kepada peserta yang untuk besok, yang urutnya sudah ya Bu Heni ya? Sudah Ustadz, sudah di-share di grup. Baik, jadi saya berharap untuk teman-teman yang di kelompok B yang datang hari ini, saya berharap jangan meninggalkan dulu tempat. Mudah-mudahan nanti kita lebih cepat dan kita bisa lebih maju lagi acaranya, sehingga semuanya bisa lebih lancar. Demikian barangkali Bapak-Ibu sekalian, sekali lagi saya atas nama pribadi dan pelaksana daripada kegiatan ini memohon maaf sebesar-besarnya jika ada kurang atau kesalahan dari kami. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Raplis atas pemaparannya. Insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Buya Haji Hasrizal Al-Hasani selaku pembina Akademi Al-Quran Al-Hasani. Sekaligus kami mohon dengan segala hormat kepada Buya untuk membuka secara resmi penyelenggaraan MTQ Al-Hasani yang pertama ini. Namun sebelumnya saya ingin bacakan sebuah pantun untuk Buya. Kalau Buya pikat kenari, jangan patahkan batang jerami. Kepada Buya sembah diberi, mohon resmikan MTQ Al-Hasani. Kepada Buya dipersilahkan. Syukuran Bu, ini Perwani. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd.
Pertama-tama, marilah kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pagi menjelang siang ini Allah masih banyak memberikan rahmat dan nikmat kepada kita semuanya sehingga kita dapat hadir bersama-sama di Zoom kita ini. Selawat beri salam dapat kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, yang kami cintai, Pak Raplis Caniago, Pak Iwan Hajirin, Ustazah Waude, Ustazah Ini Rustini, Bapak Ini Perwani, dan Bapak Ibu semuanya yang mungkin tidak dapat kami sebutkan satu, namun tidak bisa. Pertama-tama kami sangat bersyukur dengan adanya kegiatan Musabaqah Tilawatul Quran Al-Hasani yang pertama ini ya. Ini masih dalam bentuk mencoba, ternyata pesertanya luar biasa. Jadi, animo dari peserta Al-Hasani luar biasa. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih kepada penggagas acara Pak Raplis dan teman-teman. Semoga Allah ridai semua kegiatan kita ini. Sebagaimana biasa yang saya selalu sebutkan bahwa tahsin dengan gramatikal itu bagaikan dua mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Apabila satu sisi hilang, maka uang itu tidak punya nilai. Apabila tahsin tidak benar, pada saat menerjemahkan ayat, terjadi salah. Sebaliknya, apabila tahsin tidak diikuti dengan gramatikal, maka juga tidak memiliki arti yang benar. Nah, bagi Bapak Ibu yang ikut gramatikal dan ikut tahsin bisa memahami kapan dibaca panjang, kapan dibaca pendek. Bisa jadi dibaca panjang artinya banyak, dibaca pendek artinya satu. Dibaca panjang pelakunya lain, dibaca pendek pelakunya lain. Dibaca fathah lain lagi artinya, dibaca domah lain lagi. Itu di gramatikal dan tahsin. Nah, di tahsin itu ditegarkan cara membaca. Jadi antara tahsin dan gramatikal tidak bisa dipisahkan. Alhamdulillah, di Al-Hasani dua-duanya ada. Ibarat toko nih, warung serba ada ya. Kita bersyukur Bapak Ibu ya, terutama Ibu yang mengambil gramatikal dan tahsin, Bapak Ibu bisa mempunyai keduanya. Kegiatan ini saya lihat pertama juga bisa memberikan motivasi kepada kita ya, untuk mendalami Al-Quran. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini betul-betul mendapat memberikan motivasi bagi Bapak Ibu yang nanti insya Allah terpilih sebagai yang terbaik. Alhamdulillah. Bersyukur gitu. Kemudian juga kita evaluasi sejauh mana kita jalan. Sejauh mana yang kita ajarkan itu sudah menjadi kemampuan dari para peserta kita. Sama Bapak Ibu. Banyak sekali peserta yang masuk ini, Ustaz saya belum bisa baca, masuk ke tahsin. Jadi gramatikal ikut tahsin. Evaluasi bagi kita. Bagaimana berkembang Bapak Ibu yang tadinya nggak bisa baca, sekarang bisa baca. Yang tadinya nggak bisa memahami Quran, sekarang bisa memahami Quran. Ada evaluasi. Kemudian yang ketiga mungkin menyiarkan agama Islam ya. Kita bagian dari syiar kita mengadakan kegiatan ini. Jadi mudah-mudahan kegiatan kita ini betul-betul bisa mensiarkan dari agama Islam, terutama mensiarkan Quran. Sekali lagi Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih tadi para pelatih saya. Justru saya sebaliknya Bapak Ibu, tanpa Bapak Ibu semuanya, Al-Hasani hanya sebuah Zoom yang ompong, hanya sebuah tatanan kata. Tanpa Bapak Ibu yang hadir, maka Al-Hasani tidak ada apa-apanya. Sekali lagi, ucapan terima kasih saya kepada para pelatih dan staf di sini dan organisasi dan tim di tahsin ya. Dan juga kepada Pak Helmi yang selalu siap sedia mendampingi teman-teman baik tahsin ataupun gramatikal. Baik Bapak Ibu semuanya, ya kita sedang berproses. Proses kita ini apakah kita tahsin ataupun gramatikal, Allah melihat prosesnya, bukan melihat hasil. Jadi Bapak Ibu nanti yang tidak dapat hasil yang terbagus, jangan pernah kecewa. Itu hanya penilaian para pelatih dan teman-teman. Ya Allah nilai apa yang ada di niat Bapak Ibu semua. Tujuan kita apa? Mencari. Kalau para pelatih menilai itu hanya sekedar quote and quote ya para pelatih. Nah, itu quote and quote aja. Tetapi jauh dari itu adalah bagaimana Allah memberi kita. Jadi kalau terjadi nanti Bapak Ibu belum dapat, jangan pernah kecewa. Tapi ikutin prosesnya.
Mudah-mudahan semua perbuatan kita di sini, semua perkataan kita di sini, dan semua tindakan kita betul-betul bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu, tadi saya diminta untuk membuka perlombaan Musabaqatul Quran ini yang pertama ya. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musabaqah Tilawatil Quran yang pertama Al-Hasani resmi saya buka. Demikian dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Buya yang telah berkenan meresmikan pembukaan MTQ Al-Hasani yang pertama ini. Di atas dahan burung tempua, melihat kelinci tepi perigi, MTQ Al-Hasani resmi dibuka. Selamat bertanding, raih prestasi. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, acara selanjutnya mari kita simak dan dengarkan penjelasan teknis unsur-unsur yang akan dinilai pada lomba MTQ ini yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Iwan Muhajirin selaku Ketua Dewan Juri MTQ Al-Hasani yang pertama. Untuk itu kepada Ustadz Iwan Muhajirin kami persilahkan. Terima kasih Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Yang kami muliakan Buya Rizal, Bapak Ibu-ibu yang merupakan tokoh-tokoh, boleh kami katakan mungkin founding father, para pendiri, para pemikir awal. Kami pernah cerita dengan Buya Rizal, beliau mengawali Al-Hasani ini luar biasa ya, sampai saya yang masih ingat Buya, Al-Qur'annya dicoret di Stabilo selama Ramadan penuh untuk mencari huruf Sia ya Buya ya. Luar biasa. Itu adalah bukti bahwa beliau sungguh-sungguh dan hasil tidak akan pernah bergeser jauh dari proses. Insya Allah kalau proses kita baik, maka hasilnya pun akan baik. Yang kedua, kami tertarik dengan istilah dua sisi mata uang. Benar sekali. Kita wajib membaca Al-Quran dengan benar. Nah, mungkin kita persempit, minimal kita wajib membaca bacaan sholat dengan benar. Kita persempit lagi, minimal kita wajib membaca Al-Fatihah yang merupakan rukun dari sholat dengan benar. Kami pernah secara acak bertanya kepada seorang bapak tua yang berusia 72 tahun. Pak, apa arti Sami'allahu liman hamidah? Nggak tahu. Jadi, Bapak usianya berapa? 72. Sholat mulai berapa? 10. Berarti sudah 62 tahun sholat. Mungkin beliau bisa membaca Sami'allahu liman hamidah. Mungkin secara tahsin sudah mendekati benar. Walaupun mungkin kita cek ulang. Sami'a ainnya Allahu liman ha-nya apakah ha kecil, ha pedes, atau ha besar. Mungkin kalau kita cek lagi mungkin belum sempurna. Tetapi Sami'allahu liman hamidahnya sudah benar, artinya nggak tahu. Tentu pada saat kita sholat, kita baca, tapi kehilangan makna, kekurangan makna, sehingga pikiran kita kemana-mana. Tentu ini yang tadi diberikan garis bawah oleh Buya, bahwa tahsin dan
gramatika adalah dua sisi mata uang yang tidak boleh hilang salah satu, dan contoh yang paling bagus adalah untuk sholat. Mari baca bacaan sholat dengan baik dan benar, dan mari pahami maknanya dengan ilmu yang sudah kita pelajari dari Al-Hasani, gramatika untuk memahami bacaan sholat dengan baik. Yang kedua, musabakah ini secara tidak langsung seperti tadi disampaikan oleh Buya Raflis, itu sudah kita wacanakan sejak beberapa bulan yang lalu, 4, 5, 6 bulan yang lalu. Apa akibatnya? Para peserta yang tertarik mulai latihan. Kalau ada yang latihan sejak sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, dan karena latihan 4 bulan yang lalu, secara tidak sengaja, secara otomatis, kualitas semua peserta naik. Kenapa? Kan latihan dengan sungguh-sungguh, secara mandiri. Jadi kami ulangi, kita naik secara mandiri kualitasnya karena kita latihan untuk persiapan musabaqah secara mandiri. Inilah yang sebenarnya inti dari yang kita tuju, bukan juara 1 seperti kata Buya, bukan pemenang nomor 1, enggak. Kita ingin membaca Al-Quran kapanpun dengan lebih baik. Itu mungkin sedikit pengantar dari kami. Semoga nanti kegiatan ini bisa kita lanjutkan di waktu-waktu yang akan datang, yang kedua, yang ketiga, dan siapa tahu nanti juga akan ada lomba, nggak tahu namanya, gramatika bagi keluarga besar Al-Hasani untuk waktu yang akan datang. Nah, mari nanti kita pikirkan. Baik, kami izin untuk menjelaskan secara sederhana, ringkas, kriteria-kriteria yang akan dinilai pada saat musabaqah tahsinul Quran pada pagi hari ini dan juga besok. Yang pertama, kami ada juri berempat dan kami masing-masing akan memberikan penilaian sesuai dengan bidang yang telah ditunjuk oleh Bapak Raflis. Pertama adalah tajwid. Kebetulan nanti kami sendiri yang akan bertindak, diberi kepercayaan sebagai juri. Tajwid itu bacaan yang benar ya. Jadi mulai dari harokat jangan sampai salah, mat yang panjang jangan terbaca pendek, ya. Kemudian jangan sampai hurufnya tertinggal, nggak dibaca, jangan sampai hurufnya loncat, ya. Jangan hurufnya ditambah. Itu kesalahan-kesalahan yang besar yang harus dihindari, ya. Seperti tadi disampaikan oleh Buya kita, bacaan pendek apabila dibaca panjang itu kesalahannya fatal dan bisa merubah makna. Kita yang belajar gramatika sangat paham, ya kan, bahwa kalau pendek terbaca panjang itu artinya berbeda, dan sebaliknya matobi'i yang 2 ketuk dibaca 1 ketuk maka dia juga salah besar karena akan berubah makna dan seterusnya. Kesalahan besar ini disadari kemudian diulang, maka pengurangan nilainya, semula kesalahannya pengurangannya adalah 3, bila diulang nanti pengurangannya akan menjadi -2 ya. Semua peserta di awal diberi nilai 100. Setiap ada kesalahan maka dikurangi nilainya sesuai dengan kadar kesalahannya. Kalau salah besar tidak diulang -3. Kalau salah besar diulang dan pengulangannya benar maka menjadi -2. Tapi diulang masih salah tetap -3. Kesalahan kecil itu -1. Misalnya matnya terlalu panjang, seharusnya mat tobi'i cuma 2 ketuk, dibaca mungkin 4 ketuk, begitu ya. Atau gunnahnya, dengungnya seharusnya 3 ketukan, tapi dibaca cuma 2 ketuk atau 1,5, sehingga terlalu cepat atau terlalu lama, begitu ya. Maka itu adalah kesalahan kecil, pengurangannya -1. Bobot dari tajwid ini 35%. Dari 100%. Jadi hati-hati, jangan sampai melakukan kesalahan yang besar. Kami sudah membagikan ayat-ayatnya, pilihannya melalui Bu Heni, dan semua peserta sudah dapat, dan kami yakin semua peserta juga sudah melatihan. Jadi mudah-mudahan nanti bisa tampil terbaik pada hari ini. Yang kedua, kami para pembimbing sudah sepakat kami tidak memberikan private training untuk peserta, tidak. Jadi semuanya silakan latihan sendiri-sendiri dalam menjaga objektivitas. Kriteria yang kedua adalah makhraj dan sifat huruf. Sama, kesalahan yang besar -3, diperbaiki atau dikoreksi menjadi -2,
dan kesalahan kecil -1. Di awal semua peserta diberi nilai 100, kemudian pengurangan akan dilakukan sesuai dengan kadar kesalahannya. Apa kesalahan besar? Misalnya huruf keluar dari makhraj yang tidak benar. Sifat huruf berubah, misalnya qalqalah menjadi tidak qalqalah dan lain-lain sebagainya. Kalau dikoreksi menjadi -2. Nah, kesalahan yang kecil mungkin kurang jelas, kurang pas, dan seterusnya. Itu adalah makhraj dan sifat huruf. Ini juga sangat penting karena juga bisa merubah makna. Ya, to terbaca ta artinya akan berubah. Qaf terbaca kaf artinya juga akan berubah, dan seterusnya. Kemudian kriteria yang ketiga adalah irama. Nah, irama kita maklum bahwa belum tentu semua peserta menguasai irama dengan baik. Nanti jurinya, maaf kami mundur sedikit, untuk juri makhraj dan sifat huruf adalah Ibu WOD. Kemudian kriteria yang ketiga adalah irama dengan juri Ibu Eni. Nah, dan ini adalah sesuatu yang cukup subjektif, ya. Jadi bisa kami sampaikan sebagai berikut. Nilai yang sangat tinggi sekitar poinnya 90 sampai 95 itu enak didengar, iramanya teratur. Apapun nama iramanya, mungkin ada yang belum belajar irama sama sekali, nggak apa-apa. Tapi iramanya nggak kacau begitu ya, teratur. Nah, nilainya tinggi. Kalau 80 sampai 89 enak didengar, namun ada kekurangan, kadang-kadang kurang stabil ya. Nah, nilai 70 sampai 79 cukup enak didengar, namun kadang-kadang datar, kurang konsisten ya. Nah, nilai di bawahnya 60 sampai 69, iramanya kurang teratur, suara agak fales. Jadi naik turun ya. Nah, kemudian nilai kurang dari 60 ini kurang enak didengar, iramanya fales, iramanya nggak jelas, dan lain-lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang belum belajar irama nggak usah khawatir. Ibu tanpa irama pun, saya nggak tahu ini, saya ngaji aja iramanya apa, saya nggak tahu, nggak apa-apa. Usahakan jangan fales. Innalladzina kafaru. Nah, jangan sampai seperti itu ya. Jadi turun naiknya nggak stabil ya. Usahakan innalladzina kafaru. Nah, itu walaupun nggak ada iramanya tetap bagus, enak didengar gitu ya. Jadi pertahankan tajwidnya. Nah, nah kan ada dengung ya, pertahankan. Oh, jadi walaupun iramanya belum ada sesuai dengan maqam yang 7 ya, nggak apa-apa, tetap enak didengar. Kemudian kriteria yang keempat dengan juri Bapak Raflis Caniago adalah adab dan kefasihan, fasohah. Jadi fasih atau bolak-balik diulang. Nah, jadi tentu bagi yang fasih nilainya lebih tinggi. Bagi yang bolak-balik diulang, kurang lancar, terbata-bata, ya tentu nilainya akan lebih rendah. Kemudian adab Al-Quran adalah bacaan yang mulia, mulai dari busana, sikap, bahasa tubuh, mimik, mulai dari bernafas, mengeluarkan suara, dan lain-lain sebagainya. Tentu itu dinilai oleh Bapak Raflis nanti termasuk kelancaran atau fasohah dan adab. Itu lebih kurang 4 kriteria yang nanti akan dinilai oleh bapak-bapak, ibu-ibu dewan juri. Tajwid 35%, makhraj 35%, jumlah 70, irama 15%, dan adab 15%. Total 100%. Apabila terjadi nanti misalnya kesamaan nilai dari peserta, maka yang menentukan pertama adalah tajwid dan makhrajnya. Jadi bukan irama atau adab. Karena tajwid dan makhraj memang adalah substansi dari bacaan Al-Quran. Tidak pakai irama juga masih bagus ya. Pakai irama adalah sebuah nilai tambah dalam hal seni baca Al-Quran. Demikian mungkin sedikit penjelasan teknis dari kami. Sementara tata tertib dan lain-lain nanti bisa disampaikan lebih lanjut oleh pembawa acara. Lebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Iwan Muhajirin atas penjelasannya. Insya Allah sangat bermanfaat bagi kita semua. Ada pepatah mengatakan, kalau tak kenal
maka tak sayang. Untuk itu, sebelum masuk ke acara inti yaitu pelaksanaan MTQ Al-Hasani yang pertama, perkenankan kami ingin memperkenalkan Dewan Juri yang akan menilai peserta dalam membaca ayat-ayat Al-Quran sesuai pilihan suratnya masing-masing. Bagi peserta yang telah bergabung di kelas tahsin, pasti sudah mengenal beliau-beliau yang senantiasa membimbing peserta dengan sabar. Namun bagi teman-teman yang dari kelas lain yang belum begitu mengenal Dewan Juri, akan kami perkenalkan satu persatu. Mari kita perkenalkan Dewan Juri MTQ Al-Hasani yang pertama ini, yaitu yang pertama Ustadz Haji Raflis Rashad Chaniago. Assalamualaikum Ustadz Raflis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap untuk bertugas hari ini ya Ustadz? Insya Allah, Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Inilah Bapak Ibu yang belum mengenal Ustadz Raflis, yang menjadi koordinator seluruh pembimbing di kelas tahsin. Yang kedua, saya perkenalkan Ustazah Hajah Waode Nurhayati, yang cantik dan solehah. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustazah, terima kasih Ustazah. Siap juga ya Ustazah untuk menilai. Insya Allah. Selamat berjuang. Terima kasih. Yang ketiga, tadi udah ada Ustadz Iwan Muhajirin sebagai Ketua Dewan Juri. Pada kesempatan ini saya sapa juga. Assalamualaikum Ustadz Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Heni dan Bapak Ibu semuanya. Ya, terima kasih Ustadz. Siap juga ya Ustadz untuk menilai peserta hari ini. Semoga hari ini kita diberi kemudahan dan kelancaran. Dan yang terakhir, juri yang paling muda, yang imut-imut, yaitu Ustazah Eni Rustini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siap juga ya Ustazah untuk bertugas hari ini? Insya Allah. Insya Allah. Baik, terima kasih. Itulah Bapak Ibu Dewan Juri kita hari ini. Semoga acara kita pada hari ini dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke acara yang telah ditunggu-tunggu, yaitu pelaksanaan Lomba MTQ Al-Hasani yang pertama. Dan untuk hari ini Rabu tanggal 23 April tahun 2025, peserta yang akan tampil dari kelompok A sebanyak 23 orang. Untuk pemanggilan peserta yang akan membaca surat sesuai pilihannya, akan dipandu oleh Bunda Siti Suprapti dan Bunda Nelly Adnan secara bergantian. Untuk itu kepada Bunda Prapti dan Bunda Nelly, untuk sesi ini sepenuhnya kami serahkan. Silakan Bunda Prapti dan Bunda Nelly. Baik, terima kasih.